Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy, NIM 1062 100 10062 dari kelas 6B. Sebelumnya izin menjelaskan materi saya, kelompok saya, yaitu aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang mana kami adalah kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota. Aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu pertama, pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan seperti dalam hukum acara perdata. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat a. Nama dan alamat pemohon, b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, c. Hal-hal yang diminta untuk putus permohonan yang dinyatakan belum lengkap, belum dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Permohonan wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut diterima pemohon. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertasman Septendra, NIM 1062 Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Jimmy, yaitu permohonan online. Permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui sistem informasi yang dikembangkan dan menjadi satu dengan laman MK. Permohonan perkara online diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Permohonan dianggap diterima apabila permohonan dimaksud sudah masuk dalam jaringan komputer kemitraan MK. Permohonan online yang telah memenuhi syarat dokumentasikan dan disimpan oleh panitia disertai dengan permohonan perkara, panitia mengirimkan akte registrasi perkara kepada pemohon melalui email dalam waktu 7 hari sejak diregistrasi. Selanjutnya, alat bukti. Dalam proses pembuktian, UMK menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti, baik yang diajukan pemohon atau pihak terkait. Suatu hal yang menarik adalah bahwa pembuktian dalam peradilan MK menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas yang dapat dijumpai dalam pedoman beracara untuk wewenang MK. Dalam pasal 36 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan saksi, 3. Keterangan ahli, 4. Keterangan para pihak, 5. Petunjuk dan informasi berupa yang diucapkan, dikirimkan atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 1062 118. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari makalah kami, itu aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi dari saudara Abdul tadi tentang kuasa hukum dan pendamping. Kuasa hukum adalah orang yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa untuk beracara di peradilan. Aturan tentang kuasa hukum secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1762 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan sesuatu urusan. Pada pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan persidangan, permohonan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu, sehingga istilah kuasa hukum digunakan karena dibutuhkan surat kuasa khusus untuk dapat beracara di MK tanpa adanya kewajiban bahwa kuasa hukum itu harus seorang advokat. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6
garing PMK garing 2005 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang pun orang yang mendampingi itu mewakili permohonan, tidak harus advokat. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.